Hai semuanya. Jadi part kali ini kita akan membahas part modifikasi atau part performance dari anak bangsa lagi. Jadi kita itu suka banget membahas part dari anak bangsa karena kita itu bangga dan kita itu mensupport part-part dari anak bangsa itu. Mau tahu apa partnya? Kita bumper dulu. Nah, saya Dion dari YouTube channel Motohouse. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa saya akan memperkenalkan channel kita. Jadi di channel ini kita akan membahas part-part modifikasi dan part untuk performance, khususnya roda 2. Jadi untuk kalian yang memiliki passion di roda 2 atau otomotif, tidak perlu ragu lagi untuk klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, seperti di thumbnail, kita akan membahas part performance, yaitu adalah ini dia. Jadi kita akan membahas Proliner Exhaust System. Nah, Proliner ini sebenarnya adalah produk lokal, karena kita itu suka banget dan bangga gitu mereview produk lokal. Kali ini kita membahas perkenalpotan duniawi. Dan kebetulan yang kita bahas juga adalah brand dari Proliner. Proliner sendiri adalah brand Indonesia yang sudah mumpuni karena dia udah ada di ajang balap, udah dipakai di ajang balap. Beberapa tim balap sudah percaya dan yakin menggunakan Proliner karena performance-nya. Nah, Proliner sendiri ini dia juga nggak asal-asalan bikinnya. Dia bener-bener riset, bener-bener dyno dulu, bagaimana bentuk pipanya, bagaimana bentuk silencernya agar mendapatkan power dan torsi terbaik gitu. Jadi untuk kita lebih dekatnya, kita langsung closer look dan unboxing aja. Oke, jadi ini adalah packaging dari Proliner. Di bagian atasnya tulisan Proliner Racing Exhaust System dengan ada gambar tachometer gitu ya, kelihatannya racing banget. Di sini sama Proliner Racing Exhaust System sama, terus di sini ada tulisan stainless steel. Jadi bahan yang dipakai adalah stainless steel. Di bagian sininya tertulis SNI ya. Jadi produk Proliner ini sudah standar nasional Indonesia, diproduksi oleh PT Gloria Karya Sukses, juga udah standar ISO. Terus di sini ada penambahan tulisan Racing Use gitu. Oke, di sini ada tulisan Proliner juga. Ini sama kayak bagian sebelumnya. Sini juga ada keterangan dari tipenya, tapi ini nggak dicentang ya. Jadi ini ada TR1. Nah, dijelaskan juga di stikernya ini. Ada tulisannya All New R15, terus tipe TR1 RTK. Jadi TK adalah tabung kecil atau short. Terus colornya grey, full set system. Made in Indonesia. Ini sih yang paling bikin bangga. Ya, Made in Indonesia. Ini keterangan packagingnya. Jadi ini handle with care, terus bagian atas gampang pecah, fragile, terus gak boleh kehujanan. Oke, langsung aja kita buka ya. Jadi ini adalah cycle dari PT R1 nya, yaitu PT R1 adalah PT yang mendistributorkan Proliner dan juga R9. Nah, di dalamnya kita dapat yang pasti silencer. Oke, silencer. Terus ini juga dapat pipanya karena ini full system ya. Terus kita juga dapat stiker Proliner dan juga dapat DB killer sama per dan baut-baut untuk DB killernya. Kita singkirin dulu kardusnya, kita bahas satu persatu. Oke, jadi ini adalah bagian silencernya. Sebenarnya
silencer dari Proliner ini udah banyak banget ya yang bikin KW-nya. Jadi kalian juga harus berhati-hati untuk membeli suatu produk dari Proliner. Yang pasti dari kardusnya aja udah beda ya. Kalau misalnya KW, nggak mungkin dia menggunakan kardus yang kualitasnya sama kayak yang tadi udah kita lihat. Di sini di silencernya ini ada gelang merah menandakan racing. Klaim dari Prolinernya seperti itu, dan juga supaya agar sulit untuk dipalsukan. Di sini juga ada hologram dari R1 PT R1-nya. Terus menggunakan rivet. Ini dia menggunakan rivet. Bagian Prolinernya ini juga menggunakan emblem ya. Kualitasnya itu nah keren. Jadi kalau mau ngawein sih agak sulit ya. Padahal ini produk lokal tapi sama orang lokal dilokalin lagi. Aduh, susah ya lawan Indonesia ini. Ini juga di rivet. Jadi kebanyakan katanya kalau yang KW itu nggak di rivet bagian tulisan Prolinernya ini. Sini las-lasannya. Kita nggak buka dari plastik karena ini juga barang dagangan ya, mohon maaf. Ini juga lasnya. Mungkin yang agak kelihatan lebih jelas pelasan ada di bagian pipanya. Nah, ini detailnya tuh. Ini juga bagian pengunci di ininya, di bloknya ini juga bagus, rapi, menggunakan CNC pasti, karena Proliner ini juga bukan pabrik yang kaleng-kaleng ya. Dia menggunakan semuanya itu menggunakan otomatis. Jadi mulai dari bendingnya, setelah itu lasnya ini menggunakan argon juga. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini adalah menggunakan las argon. Jadi stainless itu kelihatan bagus kalau menggunakan las argon. Jadi hasilnya nanti agak kayak perak-perak keemasan gini. Kalau bahasa tekniknya adalah lastik, yaitu tungsten inert gas. Wah, sulit kan bahasanya. Tapi itu adalah bahasa tekniknya. Ini juga menggunakan lastik atau las argon. Oke, jadi bahan yang digunakan dari Proliner ini adalah stainless steel dengan finishing itu sandblasting. Jadi sandblasting itu adalah pasir, yang butiran pasir yang ditembakkan kepada material stainless steelnya ini, yang bertujuan agar titanium look, karena agak burem-burem gitu kan, jadi kayak titanium. Dan tujuan lainnya adalah supaya nggak gampang berkarat, walaupun stainless steel itu sebenarnya juga bisa berkarat. Terus nggak gampang gosong kalau kena panas tinggi, itu juga fungsi dari sandblasting ini. Oke, terus ini kita lihat DB killernya. Nah, DB killernya ini bahannya stainless steel juga, cuman di finishing menggunakan powder coating warna hitam. Gitu. Kalau pernya sih standar per ya. Terus juga mendapat baut untuk memasang DB killernya. Jadi Proliner ini bikin untuk banyak motor ya, mulai kelas 150 cc sport sampai Matic juga ada. Cuman kalau yang tipe TR1R kebanyakan itu sport, mulai dari CBR 150, CB 150, terus Vixen, terus R15, terus MT15, R25, CBR 250RR, Ninja. Kebanyakan emang kalau tipe yang ini itu full sistemnya hanya untuk motorsport. Tapi kebanyakan di luar juga pakai tipe TR1R ini untuk motor-motor bebek gitu. Jadi ini karakter suaranya, kalau yang short ini suaranya lebih kenceng tapi ngebas. Kalau yang tipe long, jadi yang long itu silencernya ini pasti akan lebih panjang gitu. Jadi kalau lebih panjang suaranya pasti lebih adem gitu. Nah, ini
detailnya. Dalamnya ini ada kayak kasanya untuk menahan gas wool, supaya gas wool juga nggak cepat habis gitu. Ini dari harganya, range harga untuk 150 cc itu di angka 800.000. Kalau di 2 silindernya atau 250 cc itu di range harga 1.400.000-an gitu. Jadi menurut saya ini untuk produk lokal dengan kualitas seperti ini tuh worth it banget dibandingkan kalian beli knalpot KW ya. Kan di luar sana banyak tuh yang SC, Akrapovic kayak gitu-gitu, cuman produk Purbalingga atau biasanya bilangnya impor Taiwan. Nah, sama aja sebenarnya itu, sama-sama KW gitu. Jadi kalian mending membeli produk lokal yang bikin anak bangsa dan juga mensupport gitu ya. Produk lokal ini bikin produk yang biar makin bagus lagi gitu. Jadi ini khusus untuk R15, jadi nanti plug and play aja, pas bolongan bracketnya ini juga pas, headernya juga pas, jadi nggak ada yang perlu dirubah-rubah lagi. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai ProLiner. Sebenarnya ProLiner ini tidak hanya tipe yang TR1, ada yang tipe terbaru yaitu TR2. Jadi dia itu bahannya karbon. Cuman untuk ketersediaan motornya sangat terbatas. Kalau nggak salah cuman untuk di kelas 2,5. Oke. Apabila kalian punya pertanyaan, kalian langsung aja tanya di kolom komentar, atau mungkin kritik mengenai penjelasan video ini. Terus episode kali ini kita membahas mengenai ProLiner. Tadi udah dibahas mengenai bahannya, proses pembuatannya juga. Mungkin sejarahnya kurang tahu karena kita juga udah browsing-browsing, kurang menemukan sejarahnya bagaimana. Cuman latar belakang branding ProLiner sendiri udah jelas karena ProLiner ini produk lokal 100%. Terus dia juga bersanding di ProLiner, maksudnya dia itu ProLiner bersanding juga dengan R9. Jadi dia itu didistributorkan dengan PT yang sama dengan R9 dan juga RCB. Terus dia juga udah dipakai di balap, jadi kualitasnya udah bagus lah untuk sebuah knalpot lokal. Karena sebuah knalpot itu apabila digunakan di balap berarti performanya udah diuji banget gitu. Karena nggak cuma 1-2 tim balap aja, karena banyak banget yang pakai ProLiner ini. Oke, sekian episode kali ini. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.